Ya, karena Bapak Indarto MPD sudah hadir di sini, langsung saja untuk materinya kepada Bapak Indarto MPD kami persilahkan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Hari ini kita memasuki hari kedua MPLS SMA Negeri 1 Pondok. Merupakan suatu kebahagiaan bagi saya bahwa saya bisa hadir di tengah-tengah kalian. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di lingkungan SMA Negeri 1 Pondok, walaupun kita bisa berjumpa secara online ya, jadi bukan langsung bertemu dengan saya di lingkungan sekolah. Hari ini saya akan membawakan materi wawasan Wiyata Mandala ya. Jadi sebelum membicarakan materi tentang wawasan Wiyata Mandala lebih lanjut, pertama kali saya mengucapkan selamat kepada Anda semua siswa baru SMA Negeri 1 Pundong tahun 2020. Mengingat bahwa persaingan masuk di SMA Negeri Pundong dari hari ke hari itu semakin grade-nya semakin meninggi. Jadi mudah-mudahan Anda bangga menjadi bagian dari SMA Negeri 1 Pundong. Mohon izin untuk menekan diri, nama saya F. Indarta. Sehari-hari saya mengajar matematika. Saya bertempat tinggal di Jatikan Baru, di Pasuruan Trenggo Bantul, kurang lebih letaknya di belakang Rumah Sakit PKU Muhammadiyah atau Selatan Radio Persatuan. Kita akan menyampaikan tentang wawasan Wiyata Mandala. Kita tahu banyak kawasan ya. Apa yang dimaksud dengan wawasan itu artinya pandangan atau tinjauan, Wiyata itu artinya pengajaran, kemudian Mandala berarti kawasan. Kita tahu banyak kawasan-kawasan ya, ada kawasan industri, kawasan wisata, ada wisata kuliner, ada wisata religi. Mudah-mudahan di SMA Pundong itu menjadi kawasan untuk belajar, tetapi juga untuk wawasan untuk berrekreasi. Jadi harapan kami setelah ada materi dari saya, mudah-mudahan di sekolah itu nanti kalau sudah normal, ya belajar itu menyenangkan. Ya. Jadi Anda berada di lingkungan yang tepat untuk mengembangkan pengetahuan. Apa yang dimaksud dengan wawasan Wiyata Mandala? Wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Jadi ya belajar, ya pendidikan. Artinya kemarin saya lihat itu sudah ada pemateri tentang etika dan tata krama, ada dalam pergaulan dan sebagainya. Mudah-mudahan Anda nanti semua bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekolah mengembangkan misi utama pendidikan hendaknya digunakan tujuan pendidikan. Oleh karena itu setiap pihak. Nah, ada kata setiap pihak. Komponen yang ada di SMA Negeri Pundong itu banyak sekali ya. Masing-masing pribadi itu tentu memiliki tujuan, sehingga apabila tujuan itu digabungkan di sini, tetapi mereka seperti OSIS Puspita bangsa ini, meskipun mereka itu memiliki pengetahuan, memiliki karakter yang berbeda-beda, tapi memiliki etos kerja yang sama ya. Oleh karena itu, semua saja yang terlibat itu berkewajiban menciptakan sekolah sebagai wawasan Wiyata Mandala. Nah, dalam implementasinya kehidupan sehari-hari, artinya dalam pembelajaran, dalam tata pergaulan di sekolah, maka dalam usaha mewujudkan situasi yang kondisi yang aman, karena tujuan selamanya adalah berlangsungnya KBM itu tentu banyak faktor yang harus menjadi peran kita semua agar proses belajar itu berjalan dengan tertib, terhindar dari gangguan baik dari dalam maupun dari luar. Dari hal inilah diperlukan suatu kesatuan pandangan bahwa setiap warga sekolah itu harus mengenal tahu eksistensi sekolah ya. Saya beberapa tahun terakhir ini ya, itu ada sebutan baru untuk SMA Negeri 1 Pundong itu. Kalau nggak salah itu bintang dari selatan, karena letaknya memang kita berdekatan dengan Australia, paling ujung, paling dekat. Lalu apa tuh isinya wawasan Wiyata Mandala? Nah, isinya itu ya segala macam aktivitas
personal dengan tugasnya masing-masing, tetapi secara keseluruhan mereka itu memiliki tujuan yang sama, yaitu bagaimana sekolah ini nanti mampu menghantar para peserta didik meraih cita-citanya sesuai dengan talenta masing-masing. Itulah yang harus diupayakan sejak dini. Jadi harus nanti pada kesempatan lain mungkin ada Bapak Suharnanto MPD yang akan menerangkan tentang bagaimana belajar. Nah, isi wawasan Wiyata Mandala merupakan lingkungan pendidikan. Jadi ada kepala sekolah, ada orang tua murid, ada guru, dan mungkin ada tenaga kependidikan yang lain seperti tata usaha. Nah, sekolah itu juga tidak bisa terlepas dari masyarakat. Jadi sekolah juga harus memposisikan diri sebagai individu dalam tata pergaulan dengan masyarakat sekitar. Ya kita punya tetangga, ada BRTPD, ada puskesmas, koramil, dan lain-lain sebagainya, ada pasar, itu menjadi tetangga kita. Nah, nanti peran siswanya bagaimana? Di lingkungan SMA Negeri 1 Pondok itu sudah banyak kegiatan, ada pramuka, ada pencaksilat, ada drum band, ada voli, ada basket, dan masih banyak yang bisa dikembangkan. Jadi Anda bisa mengembangkan keterampilan, tidak hanya IQ-nya, tetapi juga keterampilan yang lain, sehingga nanti bisa mampu sebagai sarana untuk meningkatkan di samping kekebalan tubuh tentunya. Barangkali mungkin yang patut kita banggakan itu kalau di SMA Pondok itu ada voli ya, yang artinya prestasi mereka itu tidak bisa diragukan lagi. Nah, dalam pergaulan dengan Bapak Ibu guru, karena situasinya sekarang itu masih belum normal ya, artinya tatanan baru. Kesempatan belajar mengajar di dalam kelas itu belum bisa terlaksana ya. Sekolah itu sudah memfasilitasi ya. Jadi terimalah saja apa yang dapat disampaikan Bapak Ibu guru walaupun melalui online ya. Mungkin ada pakai Google Classroom, mungkin ada yang memakai Google Form, mungkin ada yang menggunakan materi dikirim atau mungkin yang menggunakan WA. Nah, ini semoga apapun yang disampaikan Bapak Ibu itu nanti yang penting maknanya kalian harus tetap belajar. Jadi diperlukan suatu semangat baru ya, suatu teknik baru di mana bagaimana mensiasati pembelajaran yang seperti ini. Bagaimanapun juga diperlukan suatu kejujuran ya, bahwa apakah Anda mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah itu tidak ada yang tahu. Oleh karena itu dalam hal ini adalah sifat kemandirian dalam mengatur pola hidup itu sangat penting. Nah, dalam tata pergaulan di kelas itu ada yang normal juga ada tidak normal. Pada contoh saya yang paling kiri itu hampir semuanya saya bertanya itu apakah bersorak-sorak atau memang hobinya tertawa. Nah, peran siswa itu secara aktif berhubungan dengan pendidikan, wajib melaporkan segala kegiatan gangguan daripada sekolah, membantu tertiban tata tertib sekolah, berusaha memanfaatkan waktu seefisien mungkin untuk belajar. Ya bersyukurlah orang tua Anda itu memfasilitasi dengan belajar ya. Kalau fasilitasnya sudah komplit tuh, di tempat parkir itu saya tidak menemukan lebih dari 10 sepeda ontel ya. Artinya itu bahwa tingkat kemakmuran semakin tinggi. Tapi saya tidak tahu kalau berkaitan dengan kuota itu nanti mudah-mudahan nanti tidak menjadi masalah. Jadi berbahagialah karena orang tua Anda menyekolahkan itu lengkap dengan fasilitasnya. Nah, ini beberapa hal yang sekiranya jangan terjadi di sekolah kita ya. Ada kenakalan, ada pergaulan bebas, dan ada bully atau perundungan. Itu akan menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan.